Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Masih semangat kan? Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dengan benar. 2. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya dengan benar. 3. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan benar. 4. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya dengan benar. 5. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa. Perancang lambang negara Indonesia adalah Sultan Hamid II yang menggambar seekor burung Garuda berwarna emas dengan berkalungkan perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila. Selain itu, burung Garuda tersebut mencengkeram seutas pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang tunggal, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Lalu, apa makna lambang Pancasila tersebut? Berikut 5 makna lambang Pancasila. Bintang tunggal. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut, di mana bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Rantai emas. Di bagian kanan bawah, tergambar simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkatan yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain. Bersatu menjadi kuat seperti rantai. Pohon beringin. Pada bagian kanan atas terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng. Di bagian kiri atas, simbol kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang, pakaian. Simak cerita si kancil berikut, kemudian ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Kancil, penebangan hutan. Pada suatu hari kancil sedang meakan buah apel di bawah pohon.
Kancil memakan buah apel yang sangat manis dan segar karena buah apel yang dimakan Kancil baru jatuh dari pohonnya. Sedang asyiknya Kancil memakan buah apel itu, datanglah musang dengan sempoyongan ke arah Kancil. "Kak Kancil," kata musang. Kau rupanya musang. Ada apa? Dan kenapa kau ini? Tanya Kancil. Aku lapar Kancil, jawab musang. Kau lapar? Ini ambillah apelku, kau boleh memakannya. Aku sudah makan yang setengah tadi, kata Kancil. Terima kasih Kancil, jawab musang. Setelah itu musang memakan apel yang diberi oleh Kancil dengan lahapnya. Wah, cepat sekali kau makan, pelan-pelanlah jangan terburu-buru, kata Kancil. Nyam-nyam. Sudah habis Kancil. Hehe, tadi aku sangat lapar jadi aku makan dengan cepat, jawab musang. Kenapa kau bisa kelaparan seperti itu musang? Tanya Kancil. Itu semua gara-gara manusia. Aku benci sangat dengan manusia, jawab musang. Kenapa kau bisa benci dengan manusia? Apa yang mereka lakukan? Tanya Kancil. Mereka telah menebang semua pohon-pohon di hutanku, jadi aku tak bisa makan buah dari pohon-pohon itu. Mereka mendirikan bangunan yang besar-besar, membuat udara menjadi panas saja, jelas musang. Oh, jadi itu masalahnya. Mari kita pergi ke tempat gajah. Kita bicarakan hal ini bersama-sama aja Kancil. Ayo Kancil, jawab musang. Mereka pun pergi ke tempat gajah. Musang menceritakan masalahnya kepada gajah dan meminta bantuan untuk dirinya dan hewan-hewan lain. Manusia memang egois. Mereka membuat bangunan tanpa memperdulikan nasib para hewan. Bukan cuma itu, akibat mereka menebang pohon, udara jadi panas tidak sejuk lagi, kata gajah. Gimana nih gajah kalau mereka dibiarkan? Mereka akan menebangi pohon-pohon di hutan ini juga, kata Kancil. Kita harus mencoba membuat manusia mengerti kalau hutan adalah tempat hewan-hewan hidup. Jadi kita akan pergi ke tempat mereka dan mengekspresikan kekesalan kita karena mereka telah merusak hutan kita. Besok kita lakukan bersama hewan-hewan lain, kata gajah. Oke, jawab Kancil dan musang. Hari berikutnya ketika malam telah tiba, para hewan berkumpul untuk memberi pelajaran kepada manusia karena telah merusak rumah para hewan. Mereka pergi ke bangunan yang dibuat manusia, dan dengan arahan gajah dan Kancil mereka mulai merusak apa saja yang mereka temui sebagai bentuk kekesalan mereka kepada manusia. Mulai dari pagar, jendela, pintu, pekarangan semua dirusak oleh hewan-hewan sampai orang-orang yang menempati rumah-rumah mulai bangun dan berteriak minta tolong. Ada pula yang melawan dengan menggunakan kayu, sapu, tongkat. Setelah mendapat perlawanan dari manusia, hewan-hewan mulai pergi ke hutan untuk menyelamatkan diri. Ayo kawan-kawan kita balik ke hutan, kata Kancil. Di mana musang? Aku tak melihat dia, tanya gajah. Bukankah dia di belakangmu tadi? Tanya Kancil. Iya, tapi pada saat manusia melawan kita aku tak tahu lagi kemana musang pergi, jawab gajah. Di sisi lain para manusia berkumpul untuk membahas mengenai kelakuan hewan-hewan yang menjadi liar. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa hewan-hewan itu menyerang kita? Tanya seorang manusia. Aku juga bingung, hal ini jarang sekali terjadi. Mungkin mereka menjadi liar karena insting perusak mereka, jawab seorang manusia lain. Apa mungkin mereka mengamuk karena hutan mereka kita jadikan perumahan? Tanya manusia yang lain. Mereka itu sangat mengganggu kita. Sebaiknya kita bunuh mereka kalau mereka datang ke sini lagi. Tapi kita bisa membunuh satu di antara mereka. Ini dia, kata seorang manusia sambil melemparkan tubuh musang yang berhasil dibunuh. Baiknya kita juga memperkerjakan orang untuk menjadi penjaga perumahan untuk menjaga kita dari hewan-hewan itu, imbuhnya. Akhirnya mereka memperkerjakan orang untuk menjadi penjaga perumahan yang dipersenjatai oleh senjata api untuk jaga-jaga kalau ada hewan liar yang merusak bangunan-bangunan di situ.
Di sisi hewan, kancil dan gajah sangat terpukul akan kematian musang. Mereka semua bersedih atas peristiwa itu. Kini mereka hanya pasrah dan tak mampu berbuat apa-apa untuk melawan manusia karena kalau mereka melawan pasti mereka akan mati dibunuh oleh manusia seperti musang. Gajah, ayo kita beritahu yang lain untuk mencari hutan yang lebih baik agar kehidupan kita terjamin, kata kancil. Kamu benar kancil, mari kita tinggalkan hutan ini, kata gajah. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan hutan yang telah mereka diami sejak mereka lahir. Adapun hewan yang tidak mau pergi dan yang ingin tetap tinggal di situ, mereka bersikeras tidak mau pergi. Tapi pada akhirnya nasib mereka pun sama seperti musang yang mati dibunuh oleh manusia. Penebangan hutan semakin merajalela, kancil dan kawan-kawan pun semakin terpojokkan oleh keberadaan manusia yang terus menggerogoti hutan tempat kancil dan hewan-hewan lain berlindung. Untuk menyambung hidup, manusia perlu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Ada banyak macam pekerjaan yang dapat dilakukan, mulai dari pekerjaan yang di kantor, terjun langsung ke lapangan, pabrik, dan lain sebagainya. Ada juga yang melakukan pekerjaannya demi melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan, bahkan ada yang berbahaya dan mau mempertaruhkan nyawa sekaligus. Meski demikian mereka rela melakukannya dengan ikhlas. Berikut ini macam profesi dan tugasnya. Guru. Menjadi seorang guru sering dilontarkan oleh anak-anak jika menjawab apa yang menjadi cita-cita mereka. Guru merupakan salah satu profesi yang dianggap mulia oleh banyak orang karena membantu dalam bidang pendidikan masyarakat di seluruh dunia. Meski demikian, ada juga resiko yang harus dihadapi seorang guru. Dokter. Sama seperti halnya profesi guru, dokter merupakan profesi yang paling banyak dicita-citakan oleh anak-anak. Tugas seorang dokter tidak hanya membantu pasien sembuh dari penyakitnya, namun juga tempat konsultasi serta mendiagnosis sebuah penyakit. Pekerjaan dokter menanggung risiko cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak yang mengambil spesialis tertentu untuk lebih mendalami pengetahuan mereka. Tidak boleh sembarangan melakukan tindakan medis terhadap pasien, dan tidak boleh melakukan kesalahan ketika operasi pembedahan. Peternak sapi. Di beberapa negara, menjadi peternak sapi sering menghadapi risiko menghadapi sapi yang galak atau mengamuk. Tentunya hal tersebut cukup berbahaya. Beberapa kegiatan upaya menjaga keseimbangan lingkungan dapat dilakukan di lingkungan rumah adalah 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Ada banyak bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan seperti detergen rumah tangga dan plastik yang membutuhkan waktu lama agar bisa terurai. Contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan adalah menggunakan detergen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja dengan cara membawa kantong tas belanja dari rumah yang dapat digunakan berkali-kali. 2. Mengurangi produksi sampah rumah tangga. Produksi sampah rumah tangga dapat dikurangi dengan berbagai cara. Misalnya, mengurangi sampah kemasan produk dengan membeli produk berukuran besar yang dapat digunakan per bulan dan membeli produk yang dapat diisi ulang. 3. Memilah sampah. Kegiatan memilah sampah dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah menjadi 3 kategori, yakni organik, anorganik, dan logam kaca. Setelah dipilah, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik jika memungkinkan dapat didaur ulang, recycle, atau digunakan kembali, RC. 4. Menghemat penggunaan air. Penghematan air dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air yang sedang tidak digunakan, mencuci pakaian atau peralatan makan apabila jumlahnya sudah memenuhi, serta mandi dengan air secukupnya. 5. Menghemat penggunaan listrik. Penghematan listrik dapat dilakukan dengan cara beralih menggunakan barang elektronik yang mempunyai daya rendah, misalnya lampu LED atau tel, mematikan lampu ketika tidak memerlukan cahaya penerangan seperti saat di siang hari, dan mematikan lampu jika hendak tidur.
Selain itu, kita juga dapat mengurangi atau menghindari penggunaan listrik yang tidak diperlukan pada jam 5 sore sampai jam 10 malam. Hal itu dikarenakan pada jam tersebut penggunaan listrik global sedang meningkat lebih banyak daripada siang hari. 6. Menghemat penggunaan kertas. Kertas merupakan bahan lunak yang dihasilkan dari serat pepohonan. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat sering menggunakan kertas kemudian menghasilkan tumpukan kertas bekas yang tidak terpakai lagi. Lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas tersebut sehingga dapat dimanfaatkan lagi dan mengurangi produksi kertas baru. 7. Menghindari pemborosan bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu penggunaannya juga harus hemat. Kegiatan menghemat bahan bakar diantaranya adalah membiasakan jalan kaki atau bersepeda jika tempat tujuan dekat, menggunakan kendaraan pribadi seperlunya, membiasakan naik kendaraan umum, memanaskan motor seperlunya dan menghindari bepergian pada jam macet karena kemacetan juga menjadi salah satu penyebab pemborosan BBM. 8. Menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC di dalamnya. CFC merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon yang berdampak pada pemanasan global. Penggunaan CFC harus segera dihentikan. Hal tersebut dapat dipraktikkan dengan berbagai cara, misalnya membeli AC mobil tanpa CFC, menggunakan kulkas yang tidak ber-CFC, dan menggunakan sprayer tanpa CFC. Berikut ini adalah beberapa upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. 1. Melakukan reboisasi. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat parah. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan program One Man One Tree, atau setiap orang menanam minimal satu pohon. Program tersebut tentu memerlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. 2. Menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman 1.000.000 pohon, tidak menebang pohon secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging, tidak membuka lahan baru dan membakar hutan, serta mencegah kegiatan sewa hutan. Sewa hutan atau kontrak hutan sudah dilakukan sejak lama oleh investor asing. Masyarakat perlu memahami hal tersebut agar tidak terjadi lagi eksploitasi hutan oleh pihak asing. 3. Melindungi satwa langka. Masyarakat harus ikut serta dalam melindungi satwa langka dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya, yakni hutan lindung, tidak melakukan dan mengawasi perburuan hewan, serta tidak melakukan dan melaporkan kegiatan jual beli berbagai spesies hewan langka. 4. Bijak dalam bercocok tanam. Dalam kegiatan bercocok tanam, masyarakat harus menerapkan sistem yang memperhatikan faktor ekologi atau aspek lingkungan. Pengendalian hama tanaman sebisa mungkin menggunakan metode biological control, yakni memanfaatkan musuh alami dari hama tersebut. Masyarakat juga harus bisa menggunakan pestisida berbahan kimia secara bijak dan menerapkan sistem rotasi tanaman agar ekosistem di daerah lahan persawahan tetap terjaga keseimbangannya. Jika ekosistem tidak seimbang, maka akan menyebabkan gagal panen dan merugikan masyarakat sendiri. 5. Mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Dengan mengkonsumsi hasil peternakan dan pertanian lokal atau dari dalam negeri, maka akan mengurangi impor daging dan buah-buahan yang bisa saja membawa telur hama yang belum ada di Indonesia. Pemerintah juga harus turut aktif dalam menggalakkan program Cinta Produk Indonesia tersebut. 6. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Salah satu contoh kegiatan pembangunan yang bersifat wajib AMDAL yakni memperhatikan konsekuensi kemungkinan kerusakan lingkungan lebih lanjut ketika melakukan pembangunan jalan yang membelah hutan.